Halo student, good morning. How are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are very well now. Okay, let's begin our this lesson now, and we talk about narrative text. Apa itu narrative text? Kalian tentu masih ingat apa itu cerita Maring Kundang, kemudian Cinderella, kemudian lagi cerita bawang merah bawang putih. Apakah itu nyata? Ya, itu tidak nyata, anak-anak. Itu adalah cerita imajinasi. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau naratif teks itu adalah suatu cerita yang tidak nyata atau imajinasi. Oke, mari kita bahas pengertian tentang naratif teks, kemudian generic structure, kemudian susunan kebahasaan dalam naratif teks. Nah, sambil kalian melihat juga mendengar penjelasan tentang naratif teks, walaupun tidak seluas apabila kita bisa bertemu, tetapi Ibu berharap kalian memahami dulu, dan setelah itu kita nanti akan mencoba beberapa latihan. 1, 2, 3, come on! Teks yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif yang tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Makanya sebagai suatu cerita khayal, maka naratif teks itu belum tentu benar, sebab hal tersebut hanya berdasarkan imajinasi dari seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Or a narrative text is an imaginative story to entertain people. Yaitu teks naratif itu adalah merupakan suatu kisah imajinasi yang tujuannya adalah untuk menghibur orang atau menghibur pembaca. Kemudian struktur umum atau generic structure dalam naratif teks itu apa saja? Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi paragraf pembuka yang mana karakter cerita itu mulai diperkenalkan. Ya, contohnya mengenai tempat, tokoh, kemudian waktu. Kemudian waktu membaca cerita, siapa dan juga kapan terjadinya. Yang kedua adalah complication. Bagian masalah dalam cerita mulai berkembang. Permasalahannya itu mulai muncul atau mulai terjadi serta mulai berkembang. And the next, resolution. Dalam masalah dalam cerita itu sudah mulai diselesaikan. Kemudian masalah selesai, baik secara happy ending or bad ending. Jadi ceritanya itu dalam penyelesaiannya itu bisa berbahagia ataupun keadaan yang buruk atau sedih. Yang terakhir adalah reorientation, yaitu bagian menjelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kemudian
dalam unsur kebahasaan atau the characteristic or language feature dalam naratif teks itu apa saja? Yang pertama, naratif teks itu menggunakan past tense. Tentu kalian masih ingat kan past tense? Ya, past tense itu adalah suatu susunan pembentukan dalam bentuk kedua. Digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah lampau atau the past event, kejadian-kejadian yang sudah lampau. Yang kedua adalah adverb of time. Ada keterangan waktu. Biasanya kalau dalam naratif teks itu karena waktunya itu lampau, maka keterangan waktu yang dipakai itu pun menandakan waktu yang lampau. Contohnya, once upon a time, yesterday, atau 2 days ago dan sebagainya, atau last Sunday, last week, and etc. And the next time conjunction, kapan, when, then, before, after, and so on, itu namanya time conjunction. Kemudian specific character, penggunaan karakter cerita yang spesifik, bukan umum. Contoh, Cinderella, Alibaba, Putri Salju. Nah, itu adalah spesifik karakter-karakter yang spesifik, bukan umum gitu loh. Nah, kemudian action verb, kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Contoh, killed, terbunuh,